Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena dengan izinnya kita masih bisa bernafas, dengan izinnya kita masih bisa mewujud hingga hari ini. Padahal kita sebetulnya tidak ada, yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasa, untuk meraba, untuk melakukan apapun kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan setiap apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa mensyukurinya untuk menjadikan semuanya itu pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik sekalian, di kuliah umum yang kedua ini Ayah akan berbicara tentang mari kita semua menjadi negarawan, ya. Mari siapapun adik-adik di sini, santri-santri di sini, semua yang ada di sini harus menjadi apa? Negarawan. Jawab semua, harus menjadi apa? Negarawan. Ya, walaupun kita santri, walaupun kita duafa, walaupun kita tidak punya apapun, tetapi kita harus berprinsip dan bersikap seperti seorang negarawan. Ya. Adik-adik yang ayah sayangi semua yang ada di sini, bahwa Indonesia hari ini sedang krisis. Krisis dalam segala bidang. Krisis sosial, krisis ekonomi, krisis dalam pendidikan, krisis dalam berbagai macam dimensi. Maka untuk mengatasi krisis itu, kita membutuhkan yang namanya negarawan. Negarawan adalah orang yang bertindak mendahulukan martabat, mendahulukan karakter, mendahulukan nilai-nilai yang benar di atas material, di atas uang, di atas kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya individualistik. Itu namanya negarawan. Dan hari ini kita krisis negarawan. Adik-adik sekalian yang ayah hormati, yang ayah cintai, yang ayah sayangi, insya Allah di Al-Kasab ini kalian harus belajar benar-benar menjadi seorang negarawan. Berpikirnya, logikanya, jangan sekedar untuk diri sendiri saja di dalam hidup ini, tetapi kita harus berpikir menegara besar. Berpikir untuk supaya bangsa Indonesia ini jaya di masa yang akan datang. Siapa lagi yang akan memperjuangkan bangsa ini kalau bukan kalian? Siapa lagi yang akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar kalau bukan kalian? Kalianlah yang akan memimpin bangsa ini di masa depan. Bagaimana mungkin bisa memimpin bangsa yang besar sementara mindsetnya, pikirannya kecil? Maka pikirannya harus menegara. Bahkan Rasulullah SAW menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, bukan saja negara, manukawan semesta. Maka kita di sini di Al-Kasab harus belajar menjadi seorang negarawan. Begitu. Ya, adik-adik sekalian. Nah, apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang negarawan itu? Ya. Yang pertama adalah pahami identitas bangsamu, ya. Kamu harus paham identitas bangsa ini, siapa bangsa Indonesia itu. Ya, kamu harus tahu sejarah bangsa ini bagaimana. Masa kita seorang bangsa, anak bangsa tidak tahu sejarah bangsanya?
Para filsuf mengatakan kalau anak muda ingin dijauhkan, ingin diruntuhkan bangsanya, gampang, jangan dikenalkan sejarah bangsanya. Maka kalian harus kenal sejarah bangsa Indonesia ini. Kalian harus kenal siapa yang menjadi pejuang di Indonesia ini. Kalian harus kenal, kalian harus tahu siapa sebenarnya yang memperjuangkan bangsa ini. Ya, kalian harus tahu siapa sebenarnya yang memerdekakan bangsa ini. Jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai kita tidak paham siapa orang yang memerdekakan bangsa ini, yang memperjuangkan bangsa ini, sehingga kita tidak menghargai mereka. Kita tidak menghargai pahlawan-pahlawan bangsa. Akhirnya kita menjadi bangsa yang tidak beridentitas, dihinakan di seluruh dunia, dijadikan cemoohan, dibully oleh dunia karena kita tidak tahu identitas bangsa. Maka kita, bangsa Indonesia ini harus beridentitas. Anak-anak kalian semua yang ada di sini, walaupun masih kecil, kalian harus berjiwa negarawan. Berjiwa apa? Lihat semuanya, negarawan. Kalian harus berjiwa negarawan, karena kita akan menjadi pejuang-pejuang negara Indonesia ini, supaya Indonesia menjadi baldatun Thayyibatun warobun ghafur, negara yang aman sentosa di masa yang akan datang. Ya, saya pengen begitu, ayah pengen begitu. Kalianlah yang nanti menjadi pahlawan-pahlawan bangsa ini. Jangan ikutan mereka yang memecahkan bangsa ini. Yang kedua adalah tadi, yang pertama pahami identitas bangsa, belum yang kedua. Apa saja unsurnya? Yang pertama sejarah. Kita harus tahu filosofi bangsa ini. Bangsa ini apa filosofinya? Ya, nanti akan ayah jabarkan di kemudian hari. Kita harus tahu asas bangsa ini. Bangsa ini disusun atas asas apa yang menyusunnya. Ya, kita harus tahu ideologinya apa. Ideologi yang bertikai di Indonesia ini apa? Kita harus tahu. Ya, anak-anak harus tahu. Anak-anak juga harus tahu bagaimana mekanisme di Indonesia ini supaya kita kelak menjadi pemimpin bangsa di Indonesia yang tercinta ini. Yang kedua, pahami role atau sistem atau aturan, ya, atau tata kenegaraan di Indonesia. Pahami sama kalian. Semua harus belajar. Kalian nanti harus jadi menteri, kalian harus jadi presiden, kalian harus jadi gubernur. Mau perempuan, mau laki-laki, sama saja. Kalian harus jadi pemimpin. Kalian harus menjadi bangsa yang kelak menjadi maju, bangsa yang termaju di dunia ini. Ya, ayah percaya. Ayah tidak akan melihat latar belakang kalian. Ayah tidak akan melihat latar belakang ekonomi kalian. Tapi yang ayah lihat adalah kalian merupakan aset bangsa di masa yang akan datang. Kalian harus menjadi pemimpin bangsa. Kalian belajar menjadi ekonom dunia seperti Nabi Yusuf. Ya, kalian harus belajar menjadi ahli kesehatan dunia seperti Nabi Isa. Ya, kalian harus belajar menjadi ahli literasi dunia seperti Nabi Idris. Ya, kalian harus belajar menjadi ahli besi dunia, yaitu Nabi Daud. Betapa nabi-nabi itu menjadi nabi yang menjadi panutan buat kalian semua. Kalian harus juga menjadi petani. Kalian juga harus menjadi orang-orang yang nanti berjuang di maritim, di lautan. Bayangkan, lautan itu sangat penting, tapi kita bangsa Indonesia tidak tahu potensi yang namanya potensi lautan. Ya, kelak kalian yang harus mengurus itu. Jadi kita juga harus tahu sistem hukum. Kalian harus tahu sistem hukum biar kalian tidak dihukum. Ya. Karena kalau melanggar hukum di Indonesia, kalian akan dihukum. Kalian akan sia-sia hidupnya kalau dihukum tanpa alasan yang benar. Ya. Kalian juga harus tahu sistem kepemimpinan dari RT, dari RW, kelurahan, kecamatan, bupati, ya, kemudian gubernur, kemudian presiden. Kalian harus tahu bagaimana caranya. Ayah ingin minimal kalian di tingkat desa jadi pimpinan. Kalian harus jadi lurah. Ini yang perempuan-perempuan ini harus jadi lurah.
Yang laki-laki ini minimal kalian jadi camat, jadi gubernur, insya Allah. Ya, tepuk tangan buat Al-Kasab. Nah itu, kalian harus semangat. Ya, karena kita adalah generasi Islam yang terbaik di masa depan. Oke, percaya itu? Ya, kamu harus percaya diri. Kalau kamu tidak percaya diri, kamu tidak akan jadi hebat. Ya, kamu juga harus tahu bagaimana sistem yudikatif, bagaimana sistem legislatif, bagaimana sistem eksekutif di Indonesia ini. Kamu harus paham. Karena tidak akan mungkin jadi orang hebat kalau kamu tidak paham itu. Kalian sudah belajar kan PKN? Nah, nanti kita implementasikan. Nah, yang ketiga, kalian harus tahu kekuatan dan kelemahan bangsa. Seorang negarawan harus tahu kekuatan SDM. Kita punya karakter-karakter masyarakat kita. Karakter masyarakat kita ini apa sebenarnya bagusnya? Pelajari sama kalian. Di daerah Al-Kasab ini apa potensinya? Kita kembangkan. Beda antara potensi yang di Al-Kasab, yang di daratan dan di perairan, beda. Jangan kamu samakan. Ada yang potensinya masyarakat Indonesia itu ke industri. Ada yang potensinya ke pertanian, besarkan pertanian. Ada yang potensinya ke perairan. Silahkan. Jangan semua disamakan, ya. Jangan semua ke industri, semua ke pabrik. Terus siapa yang mau ngasih makannya nanti ke depan? Dari mana? Siapa yang akan mengurus berasnya? Semua harus kita kelola dengan baik, ya. Kita banyak potensi. Ada potensi ormas, ada juga potensi lembaga-lembaga, ada juga potensi komunitas. Itu kalian harus baca. Kamu harus baca. Pakai otakmu. Use your brain. Oke? Kamu paham? Ya itu. Ya. Nah, kemudian kamu juga harus baca potensi sumber daya alam. Lihat sumber daya alam kita. Mengapa bangsa asing itu suka dengan sumber daya alam di Indonesia? Karena memang kita mungkin barangkali karena kita tidak pernah memperhatikan. Mengapa mereka mengambil? Karena kita tidak pernah memperhatikan. Perhatikan. Berbuat baiklah kepada siapapun. Semua bangsa di dunia ini adalah saudara kalian. Tapi kalian harus bisa mengendalikan. Ya, kalian adalah orang-orang yang terpilih di dunia ini. Ya. Lihat, kita punya potensi emas, kita punya potensi pertanian, kita punya potensi perikanan, kita punya potensi apapun di Indonesia ini. Jangan kamu biarkan potensi itu. Itu adalah amanah dari Allah, dan orang yang tidak amanah itu akan diazab oleh Allah. Indonesia itu berat, menjadi bangsa Indonesia itu karena amanahnya sangat banyak. Ya, maka kalian harus menjadi negarawan. Kalian harus bisa memanage anak-anak bangsa, memanage generasi yang akan datang supaya bisa mengelola dengan baik. Banyak yang tidak terkelola. Sampah tidak terkelola. Pertanian tidak terkelola. Semua banyak yang tidak terkelola karena tidak paham manajemen. Maka kalian harus tahu, negarawan pasti harus paham betul manajemen. Ya, paham betul norma. Paham betul yang namanya teologi. Begitu selanjutnya, ya. Dan kemudian kita juga harus tahu potensi SDT atau sumber daya teknologi. Kamu harus bisa membuat satelit di Indonesia. Santri harus bisa membuat satelit. Santri harus bisa membuat teknologi bendungan, teknologi informatika, teknologi pertanian, teknologi perairan, teknologi tenaga uap dan sebagainya. Jangan sampai kalian tidak bisa apa-apa. Kita seorang santri muslim harus menjadi yang terbaik. Bukan muslim yang menakutkan, ya, tetapi muslim yang memberikan keberkahan pada yang lainnya. Itu. Dan kemudian yang keempat adalah berusaha berkontribusi untuk permasalahan bangsa ini. Kalian harus berusaha sekuat tenaga. Ya. Yang pertama adalah berpikir untuk menyatukan bangsa. Jangan kalian sedikit-sedikit beda mazhab sesatin orang. Jangan kalian dikit-dikit beda fikih langsung sesatin orang-orang, dihantam oleh pemikiran kamu. Itu tidak benar. Kita menjadi santri yang kelak
menjadi santri yang inklusif, menyatukan seluruh elemen bangsa. Sama Muslim, kita baik kepada di luar agama Islam, berbeda agama, kita baik, kita semua menyatukan, bukan kita menghancurkan. Kita Al-Kasab bervisi menyatukan bangsa, bukan menghancurkan bangsa. Ya, itu ayah yang inginkan. Kemudian sekali lagi, jaga persatuan. Kalian harus berpikir bersatu, bukan berpikir berpecah, bukan berpikir kalian ada di ormas-ormas, bukan. Tapi kalian berpikir sebagai bangsa Indonesia yang kedepannya harus menyatukan. Jangan sampai bangsa ini diacak-acak oleh orang lain, jangan sampai bangsa ini dihancurkan oleh orang lain, ya, dipecah belah, jangan, ya. Ini adalah warisan para pejuang, para ulama yang dahulu kala. Inilah yang diinginkan oleh Bapak nasional kita, Bapak Cokro Aminoto, Bapak Hasyim Asy'ari, Bapak Ahmad Dahlan. Begitu juga dengan para tokoh-tokoh lainnya yang sebelumnya, ya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari dan sebagainya. Mereka menginginkan persatuan Indonesia. Insya Allah kalian akan menjadi pemersatu itu. Yang kedua adalah berpikir mementingkan martabat bangsa. Kalian berpikir mementingkan martabat bangsa. Jangan egois. Malah kalau zaman dulu berani mengorbankan nyawa untuk bangsanya, kenapa kita tidak? Ya, maka santri Al-Kasab harus bisa seperti itu. Dan yang ketiga adalah berpikir menjadi pemimpin dunia. Kamulah pemimpin dunia. Ya, you are the conquest. Kamu adalah penakluk dunia. Saya katakan, I am the conquest. 1, 2, 3. I am the conquest. Conquest itu artinya penakluk dunia. Ya, kalian harus bisa. Kamulah penakluk dunia. Kuntum khairu umat. Ya, kalianlah penakluk dunia. Itu sudah dipercaya oleh Allah. Masa kamu nggak percaya sama Allah? Ya, maka kalian harus jadi pemimpin dunia. Ya, kalian nanti ke depannya harus jadi pemimpin di masyarakat. Leadership. Kalian harus bisa memimpin diri sendiri, baru kamu bisa memimpin orang lain. Ya, itu saja dari ayah. Sekali lagi, mari berpikir menegara. Sekali lagi, mari berpikir menegara. Coba lihat semuanya, ke sana lihat kameranya. Kini semuanya, mari berpikir menegara. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.